Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rizka Farid. Di sini kita akan bahas tentang literasi finansial. Next. Nah, kita sering kali mendengar kata-kata yang lagi tren, yang sering diucapkan oleh anak muda zaman sekarang, yaitu materi memang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan materi. Nah, bagaimana sih cara kita mengelola materi dengan baik dan benar, dan bagaimana sih strategi kita untuk mengelola materi dengan bijak? Next. Oke, di zaman sekarang kita dipermudah oleh digital. Uh, Apalagi dalam mengelola hal keuangan seperti uh, transfer uang, kita tidak perlu ke ATM lagi, terus menabung, kita tidak perlu mengantri di bank lagi. Nah, di zaman sekarang itu kita dipermudah oleh gadget ini, digital ini. Tetapi dalam gadget yang canggih seperti ini tidak memungkinkan kita mengelola keuangan dengan baik dan benar. Apalagi ditambah keinginan kita yang semakin banyak, seperti tumbuh dewasa ini, seperti kita pengen nih liburan, kayak beli HP baru, nonton konser, atau lanjut kuliah S2. Nah, bagaimana sih, itu nggak salah, tapi bagaimana cara mewujudkan keinginan tersebut? Apakah dengan apakah dengan pinjol kah, atau kita bekerja sangat keras dari siang, pagi, malam, sore, dan seterusnya? Tentunya tidak. Kita salah satunya bisa dengan literasi finansial atau literasi keuangan ini. Next. Jadi, apa itu literasi finansial atau literasi keuangan? Menurut Wijaya tahun 2023 mengatakan literasi finansial adalah kemampuan atau keterampilan individu dalam mengelola sumber daya keuangan atau pendapatannya secara efektif dan efisien untuk menciptakan kesejahteraan seumur hidup. Dengan kata lain, literasi finansial itu gimana cara kita mengelola atau menggunakannya dengan baik dan benar. Next. Ya, di sini apa ya tujuannya dalam literasi finansial ini? Tentunya tujuannya itu merencanakan masa depan. Kita dari sekarang perlu merencanakan masa depan, karena masa depan kita ditentukan dari kita yang sekarang. Kita yang sekarang ditentukan dari kita yang kecil, ya begitu. Seperti ada peribahasa, apa yang kita tanam itu yang kita makan. Nah, begitu. Terus selanjutnya ada merencanakan masa depan itu salah satunya dengan mengelola uang dengan bijak. Kenapa sih kita perlu mengelola uang dengan bijak? Karena agar tidak terjadinya pemborosan. Seperti contohnya saya ketika melihat barang atau baju atau yang diinginkan saja, saya keingin langsung pengen beli. Nah gitu. Jadi kita lihat barang ini langsung beli, lihat barang ini langsung beli. Nah, nggak boleh gitu. Kita perlu membedakan kebutuhan dan keinginan, seperti itu.
dengan membedakan kebutuhan dan keinginan, kita harus tahu mana yang penting dan mana yang tidak gitu. Dari semua itu, kenapa harus penting dijelaskan? Karena kita harus mencegah terjadinya masalah keuangan. Okay, next. Adapun manfaat untuk literasi finansial atau literasi keuangan ini, yaitu hidup lebih teratur, mengurangi stres. Kenapa sih harus kenapa literasi finansial bisa membuat hidup kita lebih teratur? Karena dengan kita menabung atau kita berinvestasi, kita menyiapkan dana darurat, kita bisa siagakan ke depannya kebutuhan kita atau biaya yang mendadak seperti itu. Jadi kita lebih terstruktur lah. Terus mengurangi stres terkait uang. Di zaman sekarang, anak muda sekarang pasti tentunya selalu stres dalam keuangan. Entah itu banyak rencana kurang dana lah. Nah, seperti itu. Terus mampu membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, ini selalu penting buat kita. Apa itu kebutuhan dan keinginan. Terus ada manfaat selanjutnya, siap menghadapi kondisi darurat dan mendukung kesejahteraan jangka panjang. Nah, seperti itu. Kondisi darurat seperti misalkan ada yang UKT naik nih misalkan, nah gitu. Kita ada dana darurat dan kita udah menabung juga, pasti kita sudah siap dalam hal itu. Terus next, ada pun contoh penerapannya, yaitu pertama membuat anggaran bulanan. Kita perlu menulis pemasukan dan pengeluaran keuangan kita. Terus yang kedua, menyisihkan uang untuk tabungan. Nah, kita dari sejak dini aja sudah diajarkan untuk menabung. Kita karena apa ya, menabung itu penting lah buat kehidupan kita. Jangankan mending menabung daripada kredit. Nah, gitu. Terus yang ketiga, memilih produk investasi yang aman. Banyak teman-teman saya yang memakai aplikasi investasi yang bodong, dan itu membuat mereka kena tipu. Terus yang selanjutnya, menggunakan e-wallet dengan bijak. Nah, next lah. Tentunya ada pun tantangan dan permasalahannya. Yang pertama, kurangnya edukasi keuangan sejak dini. Nah, terus gaya hidup yang konsumtif, banyak gaya, pengaruh media sosial, terjadinya tren-tren yang membuat kita enggan untuk, atau apalah, menabung itu kayak gimana, susah dah gitu. Harusnya kita melihat konten-konten yang memotivasi kita untuk berliterasi. Terus akses kredit yang terlalu mudah, dan banyak sekali tawaran-tawaran kita untuk berkredit. Selanjutnya, bagaimana sih cara meningkatkan literasi finansial? Yaitu yang pertama, mengikuti edukasi keuangan seperti seminar, baca buku, atau melihat media konten yang lebih ke memotivasi kita. Terus mencatat pemasukan dan pengeluaran kita. Yang ketiga, memulai menabung dan belajar investasi. Yang keempat, konsisten menjalankan rencana keuangan. Oke, selanjutnya. Oke, berarti habis ya. Jadi literasi finansial itu
mengelola uang secara bijak, mencegah masalah keuangan, serta mempersiapkan masa depan kita dengan lebih baik. Begitu saja penjelasan atau pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan atau tutur kata yang kurang baik dan kurang enak didengar. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.